Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu ayam yang super enak, yang kalau sudah makan ini dengan nasi hangat tidak sadar akan nambah-nambah nasi terus. Harus coba karena serius ini enak banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya peran utamanya pasti ayam ya. Ini beratnya kurang lebih 1 kilo. Saya pakai bagian sayap, boleh pakai bagian yang lain. Satu sayapnya saya potong menjadi 2, dan ini sudah dicuci bersih. Kemudian marinasi ayam beri bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini kurang lebih 6 siung ya. Garam 1 sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, gula putih setengah sendok teh, telur ayam 2 butir, tepung tapioka 4 sendok makan penuh. Kemudian aduk-aduk ratakan sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, diamkan ayam di dalam kulkas kurang lebih 30 menit atau 1 jam. Lanjut untuk bumbunya, 5 siung bawang putih, geprek dan cincang halus. Ini bawang putihnya besar-besar banget, untuk ukuran yang sedang bisa pakai 6 atau 7 siung ya. Cabai rawit hijau kurang lebih 100 gram. Cabai rawit hijau memberi rasa yang beda dan wangi yang beda. Maka dari itu di olahan ini saya menggunakan cabai rawit hijau ya. Kemudian cabainya cukup saya belah 2 seperti ini. Daun bawang 3 batang. Kemudian potong bulat kecil seperti ini. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya. Goreng ayam yang sudah dimarinasi dan didiamkan di dalam kulkas. Kemudian goreng ayam sampai kuning kecoklatan atau golden brown. Goreng di api sedang ya, supaya ayam matang sampai ke dalam. Saya goreng sebagian dulu karena tidak muat. Kemudian balik ayam setelah bagian bawah sudah kekuningan. Jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya ayam matang merata dan warna golden brownnya merata. Setelah ayam matang dan kering seperti ini, berwarna kuning kecoklatan atau golden brown, angkat ayam dan tiriskan. Lanjut goreng lagi sisanya. Setelahnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bawang putih. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang putih sampai wangi, sampai kuning kecoklatan. Setelahnya masukkan cabai dan daun bawangnya. Aduk-aduk tumis kembali sampai daun bawang dan cabai setengah matang. Kemudian tambahkan air sedikit kurang lebih 25 ml. Tambahkan juga penyedap rasa dan gula putih. Tidak perlu pakai garam supaya tidak keasinan karena ayamnya sudah ada rasa ya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian tumis kembali sampai air menyusut. Setelah airnya atau kuahnya menyusut seperti ini, selanjutnya siap sajikan ya. Cara penyajiannya, tata ayam yang digoreng tadi di atas piring saji, kemudian taburkan atau tuangkan bumbu toppingnya di atasnya. Tara, ini dia ayam goreng topping bumbu cabai rawit hijau. Serius ini sih enaknya kebangetan, bikin makan auto nambah-nambah terus. Menu ayam goreng kesukaan keluarga, favorit keluarga, recommended, harus coba ya.
Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang super enak dari bahan hati ampela ayam. Dijamin enak parah, serius teman-teman harus coba. Hati ampelanya wangi, tidak amis sama sekali. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya, peran utamanya pasti hati ampela ayam ya. Ini 15 pasang atau 850 gram. Sudah dibersihkan dari kotoran dan lemak-lemaknya dan sudah dicuci bersih. Dan juga sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Lanjut siapkan wajan di atas kompor yang masih keadaan mati. Kemudian tuangkan hati ampelanya. Kemudian tambahkan serai 2 batang, daun jeruk 5 lembar, jahe secukupnya digeprek, daun salam 3 lembar, garam 2 sendok teh, penyedap rasa setengah sendok teh, ketumbar bubuk 2 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, kunyit bubuk 1,5 sendok teh. Kemudian tambahkan air kurang lebih 300 ml. Kemudian nyalakan kompor, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian ungkep hati ampela sebentar aja, kurang lebih 10 menit dihitung dari mendidih ya. Tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya hati ampela matang merata dan bumbu meresap rata. Setelah diungkep kurang lebih 10 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut untuk bumbunya. 6 siung bawang putih, air sedikit atau secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus. Setelah halus, menyusul cabai merah keriting, ini kurang lebih 200 gram. Cabai rawit merah 10 buah. Untuk teman-teman yang ingin lebih pedas, tinggal ditambahin cabai rawitnya ya. Yang tidak suka pedas tinggal dikurangi. Kemudian haluskan, nyalakan berhenti beberapa kali, 3 atau 4 kali, supaya hasil cabenya masih kasar, masih bertekstur seperti ini. Kemudian untuk bumbu yang lain, 15 siung bawang merah yang sudah dirajang tipis-tipis, daun bawang 3 batang yang sudah dipotong seperti ini. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, taburin tepung terigu secukupnya kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian goreng hati ampelanya. Fungsi memberi tepung terigu di minyaknya supaya hati ampela digoreng tidak terlalu meletup-letup. Ratakan supaya hati ampela terkena minyak, kemudian goreng sebentar kurang lebih setengah kering. Tapi jangan lupa sesekali dibolak-balik supaya hati ampela kering merata. Setelah dirasa hati ampela cukup kematangannya atau setengah kering, angkat dan tiriskan. Kemudian tumis bawang merah dengan minyak yang sama, minyaknya saya saring dulu. Tidak disaring juga tidak apa-apa. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning kecoklatan. Setelah bawang merah sedikit kuning kecoklatan, masukkan bumbu yang dichopper, yaitu bawang putih dan cabai. Tapi maaf nggak ke video waktu memasukkan bumbunya karena ternyata kameranya tidak nyala. Lanjut aduk-aduk, tumis kembali sampai semua bumbu matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, tambahkan air sedikit aja, kurang lebih 130 ml. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, gula putih terasi matang, masing-masing 1 sendok teh, larutan are asam jawa dari 35 gram asam jawa. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, aduk-aduk terus sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan hati ampelanya yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata.
Kemudian masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Saya tambahkan air sedikit lagi, jadi total air 150 ml. Lanjut aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut. Tapi jangan lupa nanti koreksi rasa ya. Setelah kuah menyusut tapi tidak terlalu menyusut seperti ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan ya. Tara, ini dia hati ampela sambal bawang terasi. Ini asli enak parah banget, serius teman-teman harus coba ya. Ini rasanya gurih, pedes, wangi hati ampelanya. Karena terlebih dahulu sudah diungkep dengan rempah-rempah dan bumbu yang lain, jadi hati ampelanya sama sekali tidak amis. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang super enak dari bahan kol. Walaupun cuma kol, tapi kalau dimasak dengan resep ini insya Allah bikin ketagihan. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya, pertama siapkan kol atau kubis. Kemudian buang tengahnya bagian yang keras ini. Oh ya, ini kolnya kurang lebih sebanyak 350 gram. Kemudian lepas-lepaskan kol seperti ini supaya terpisah satu sama lain. Kemudian sobek-sobek kol dengan ukuran tidak terlalu lebar atau kecil seperti ini. Saya buang bagian yang kerasnya di bagian tengah ya, atau tulang kol. Kalau mau dipotong-potong pakai pisau boleh juga ya. Setelah semua selesai disobek-sobek, kemudian cuci kol sampai bersih. Kemudian untuk bumbunya, 4 siung bawang putih, geprek dan cincang halus. Cabai rawit merah 8 buah. Kemudian potong bulat kecil seperti ini atau sesuai selera. Oh ya, untuk cabenya bisa disesuaikan ya, disesuaikan selera teman-teman. Bisa dikurangi atau ditambahin. Daun seledri secukupnya, ini kecil-kecil banget, saya hitung 3 tangkai ya. Kemudian potong kecil-kecil seperti ini atau sesuai selera. Lanjut untuk bumbu yang lain, siapkan wadah. Kemudian tuangkan saus tiram ke wadah, kurang lebih 1 sendok makan. Kecap ikan setengah sendok makan. Kecap manis 1 sendok makan. Penyedap rasa 1 sendok teh. Lada bubuk 1/4 sendok teh. Minyak wijen kurang lebih setengah sendok makan. Untuk yang nggak suka bisa di skip ya. Kemudian tambahkan air kurang lebih 80 ml. Tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari kecap ikan dan saus tiram. Lanjut aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Oh ya teman-teman, tadi saya menambahkan gula putih setengah sendok teh, cuma nggak ke video. Setelah semua tercampur rata, kemudian sisihkan dahulu. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian tumis bawang putih. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang putih sampai wangi, sampai sedikit kuning kecoklatan. Setelahnya masukkan cabenya. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai setengah matang. Kemudian masukkan kolnya yang sudah dicuci. Aduk-aduk, oseng-oseng dulu sampai kol sedikit layu. Setelah kol sedikit layu, masukkan bumbu yang kita racik tadi. Aduk-aduk tumis kembali sampai kuah menyusut, menyisakan sedikit aja.
Setelahnya masukkan daun seledrinya. Aduk-aduk, masak kembali sebentar, cukup sampai seledri sedikit layu. Tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah seledri sedikit layu, ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan ya. Tara, ini dia oseng kol saus tiram. Ini asli enak banget dimakan dengan nasi hangat. Tambah mantap banget, menu sederhana tapi berhasil bikin boros nasi. Harus coba karena beneran ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang enak banget, yang super duper enak dari daging sapi. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, pokoknya ini enak banget, harus coba. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya, peran utamanya pasti daging ya. Saya pakai daging sapi, boleh pakai daging kambing. Ini beratnya kurang lebih 500 gram. Kemudian potong tipis-tipis seperti ini. Setelahnya beri soda kue setengah sendok teh. Ini supaya nanti daging dimasak cepat empuk. Kemudian ratakan, aduk-aduk sampai semua daging terbaluri dengan soda kue. Setelahnya diamkan di dalam kulkas kurang lebih 10 menit. Setelah didiamkan 10 menit, kemudian marinasi daging. Beri penyedap rasa 1 sendok teh, gula putih 1 sendok teh, lada hitam bubuk 1 sendok teh, kecap asin 1 sendok makan, saus tiram 2 sendok makan, kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian beri tepung maizena 2 sendok makan penuh. Kemudian aduk-aduk, ratakan kembali sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, diamkan daging di dalam kulkas kurang lebih 10 menit. Kemudian untuk bumbunya, 5 siung bawang putih, geprek dan cincang halus. Bawang bombay 1 buah, potong seperti ini atau sesuai selera. Cabai merah besar 4 buah. Saya akan buang bijinya, kalau teman-teman tidak ingin dibuang bijinya juga boleh. Langsung dipotong-potong sesuai selera ya. Oh ya, untuk cabenya tidak harus pakai cabai merah besar ya. Bisa pakai cabai rawit atau cabai merah keriting. Dan untuk banyak cabainya disesuaikan keinginan, bisa ditambahin atau dikurangi. Setelah dibuang bijinya sampai bersih, saya potong seperti ini atau sesuai selera. Cabai hijau besar, ini kecil-kecil, saya hitung 4 buah. Sama seperti cabai merah besar, buang bijinya dan potong serong.
Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian goreng daging yang sudah dimarinasi tadi dan didiamkan 10 menit. Ratakan pisah-pisahkan daging sampai semua terpisah-pisah. Kemudian goreng daging sebentar sampai daging sedikit kecoklatan sisi-sisinya tapi masih basah ya. Setelah daging sedikit kecoklatan sisi-sisinya seperti ini, kemudian angkat daging dan tiriskan. Kemudian tumis bumbu dengan minyak yang sama, tumis bawang putihnya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis sampai wangi, sampai sedikit kuning kecoklatan. Setelahnya masukkan bawang bombaynya. Kemudian tumis kembali sampai bawang bombay sedikit layu. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Tambahkan juga saus tomat 1,5 sendok makan. Saus sambal 1,5 sendok makan juga. Kecap manis 2 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan dagingnya yang tadi digoreng. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak sampai kuah setengah menyusut atau sampai kuah menyisakan sedikit. Setelah kuah menyisakan sedikit atau nyemek-nyemek seperti ini, kemudian masukkan cabenya. Aduk-aduk masak sebentar sampai cabai setengah matang atau sampai benar-benar matang cabenya, kembali ke selera teman-teman ya. Tapi jangan lupa koreksi rasa. Setelah dimasak sebentar ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan ya. Tara, ini dia daging sapi lada hitam versi Mama Ryan. Ini asli enak banget, rasanya gurih legit. Dagingnya empuk walaupun dimasak sebentar. Harus coba biar tahu betapa enaknya daging dimasak seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum.